Apakah kamu pengen mendapatkan pekerjaan keren dengan gaji bagus? Siapa sih yang nggak mau? Pasti mau banget kan? Tapi siapa kira kalau ada beragam pekerjaan yang dianggap keren, namun kenyataannya nggak bisa mendapatkan gaji seperti kelihatannya. Bahkan bisa dibilang gajinya tuh nggak sebanding sama beban kerja dan juga resiko yang bakal diterima. Setiap pekerjaan pasti punya tanggung jawab dan upah yang berbeda-beda. Ada yang kelihatan besar, ada pula yang beda jauh dari ekspektasi. Malahan ada loh pekerjaan yang kelihatan keren di mata masyarakat, tapi gajinya pas-pasan banget. Yang punya kerjaan aja ngeluh tiap hari. Penasaran apa aja daftar pekerjaan itu? Oke guys, berikut adalah 10 bidang pekerjaan yang kelihatan keren tapi upahnya pas-pasan. Barangkali salah satunya menjadi posisi impianmu. Yang pertama kita punya penyiar radio. Penyiar radio memang dipandang sebagai posisi yang cukup keren. Malahan pekerjaan ini banyak diisi oleh kalangan muda yang identik dengan gaya stylish. Banyak juga yang berasal dari artis. Tapi siapa sangka di balik profesi yang sangat keren yang disukai banyak orang ini, justru upahnya itu nggak sesuai sama yang kamu bayangkan. Pasalnya nggak sedikit loh para announcer atau penyiar radio yang mendapatkan upah cuma setara UMR atau upah minimum regional. Malahan banyak yang menerima gaji di bawah UMR. Mengejutkan sekali bukan? Apa kamu tertarik sama pekerjaan ini? Kalau iya, udah semestinya kau mengetahui kisaran gaji yang diterima ya. Jam kerja seorang penyiar radio itu juga nggak mudah. Ada yang membuat jadwal pagi, dilanjut di sore hari. Bisa dibilang jam kerjanya itu hanya beberapa jam aja, tapi kebanyakan dibagi ke beberapa shift. Sehingga ya kamu harus bisa menyesuaikan diri kamu. Tentunya ini cukup sulit buat orang yang nggak biasa kerja malam. Tapi kalau kamu suka ya oke aja sih. Yang kedua kita punya barista. Di posisi kedua ini ada barista. Ini profesi yang harus punya skill dalam meracik aneka kopi. Tentu aja tugas meracik kopi nggak mudah. Mereka dituntut bisa menyajikan kopi dengan penuh hati-hati supaya hasilnya sempurna dan rasanya enak. Sebab mereka harus menentukan takaran dan perhitungan yang tepat supaya minuman yang mereka buat itu benar-benar sempurna. Ya tentu aja sih emang kelihatannya jadi barista itu keren banget di IG gitu kan. Tapi tahukah kamu berapa besar upah yang bakal diperoleh oleh seorang barista? Sebagian besar gajinya itu nggak setinggi dugaanmu loh. Sekalipun pas-pasan, tapi kalau kamu suka dengan kopi dan serba kafe-kafe, profesi ini bisa dipertimbangkan juga buat mengejar passionmu juga sih. Terus yang ketiga ada dokter umum. Ya benar sekali, dokter umum merupakan salah satu pekerjaan yang sangat bergengsi. Selain itu dibutuhkan pendidikan dan kecerdasan yang luar biasa untuk bisa menjadi sekedar dokter umum saja. Nggak mudah dan biaya sekolahnya itu sangat mahal. Namun siapa sangka profesi dokter umum ini punya gaji yang nggak sebanding dengan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan. Selain itu resiko pekerjaannya pun sangat-sangat tinggi, berhubungan dengan nyawa seseorang yang dia pegang yang tengah membutuhkan bantuannya. Mengingat setelah sekarang ada pandemi corona, dokter itu juga terpapar sangat tinggi terhadap infeksi virus corona. Jadi nggak heran kalau banyak dokter yang buka izin klinik sendiri dan mengambil spesialis sekedar supaya penghidupan mereka itu lebih baik. Jadinya pendapatan yang mereka terima bisa jadi lebih besar daripada gaji yang diperoleh ketika menjadi dokter umum di klinik atau rumah sakit. Di pekerjaan keempat kita punya PNS honorer. Ya, banyak yang bilang standar seorang sukses itu kalau dia sudah jadi seorang PNS. Ya, profesi pegawai negeri sipil yang nampak seperti tolak ukur keberhasilan dan kestabilan hidup dari seseorang. Sehingga membuat sebagian besar berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi PNS itu tadi. Biarpun begitu, sebanding dengan tingkat kemapanan yang dijanjikan, profesi PNS ini tuh nggak semudah yang ada dalam bayanganmu. Karena tergolong favorit, banyak sekali orang mendaftar dan banyak sekali persaingan dan langkah-langkah yang harus dilewati. Sementara itu, yang paling parah lagi, untuk menjadi seorang PNS, banyak yang memilih jadi honorer terlebih dulu, dengan alasan sekedar jadi orang dalam dulu. Biarpun sebenarnya nggak terlalu ngaruh juga. Posisi ini pun itu tidak kalah keren sama yang namanya PNS tadi. Tapi soal gaji dan fasilitas, ya tentu aja beda jauh. Bahkan bisa disebut itu sangat minimum. Di posisi kelima, kita punya jurnalis.
Menurut Wikipedia, jurnalis atau wartawan adalah seseorang yang bertugas dalam tugas jurnalistik, yaitu menuliskan berita dan membuat laporan yang nantinya diterbitkan di berbagai macam media, dari cetak, online, bahkan sekarang sudah di sosial media. Secara nggak langsung, mereka harus siap dan siaga selama 24 jam dalam menyampaikan laporan. Nggak peduli hari itu sudah malam, masih pagi sekalipun, ada teroris, dan yang namanya siang kepanasan dan hujan kehujanan itu sudah seperti hal yang biasa untuk para jurnalis. Udah dari dulu yang namanya jurnalistik ini identik dengan jam kerja yang bisa seharian. Tapi gimana dengan upahnya? Apakah kerja yang berlebih itu ada uang lemburnya? Kebanyakan sih nggak ada dan gajinya pas-pasan. Walaupun begitu, rupanya para jurnalis tetaplah loyal dengan pekerjaan yang mereka tekuni, ya karena jadi jurnalis itu memang panggilan alam. Ya, di nomor 6 ada yang namanya bankir. Pegawai perbankan merupakan salah satu profesi idaman bagi sebagian besar orang. Pekerjaan yang terlihat keren, necis, rapi, tempat kerjanya nyaman. Orang juga melihat pekerjaan ini punya gaji yang tinggi. Tapi ternyata nggak semua berlaku seperti dugaan orang-orang loh guys. Kok bisa? Ya, karena gaji bankir, khususnya mereka yang ada di level bawah, itu malah berkisar sekitar UMK atau UMR. Bahkan untuk bankir kelas manajemen gajinya itu sangat pas-pasan banget untuk yang kelasnya fresh graduate ya. Padahal untuk menjadi seorang bankir itu nggaklah mudah. Dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, sehingga banyak orang yang bersaing untuk masuk ke posisi perbankan ini. Memang posisi puncak karir di perbankan itu gajinya besar dan melahirkan banyak tokoh sukses seperti Menteri Kesehatan. Hal itu tentunya untuk level pekerjaan yang tingkatnya di atas manajer senior dan dicapai dalam waktu dan usaha yang sangat melelahkan. Di nomor 7 kita punya perhotelan. Mungkin kamu nggak percaya kalau gaji karyawan perhotelan yang bajunya necis itu berkisar sekitar UMR saja. Malahan ada yang bisa digaji di bawah UMR. Semua tergantung dari range dan posisi yang diambil. Meski gajinya pas-pasan, tapi nggak jarang mereka mendapatkan tip dari para pengunjung hotel. Kenyataannya terkadang tip yang diperoleh itu lebih besar dari upah bulanan yang diterima dan menjadi andalan penghasilan mereka. Di sisi lain ada sekolah khusus perhotelan juga loh, yang biayanya sangat mahal. Kemudian kalau kamu bekerja di situ, belum tentu juga kamu diterima di perhotelan dan belum juga tentu sebanding dengan usaha dan biaya yang telah dikeluarkan selama pendidikan. Walaupun begitu, kalau kamu memang sangat punya passion yang tinggi di pekerjaan di bidang perhotelan ini, kenapa enggak kamu bisa pilih posisi-posisi yang menawarkan gaji lebih baik kan? Soalnya ada juga posisi pekerjaan di bidang perhotelan yang cukup bisa diandalkan. Misalnya posisi marketing dan event manager di perhotelan. Di posisi ke-8 kita punya tentara. Kamu bakal makin gak percaya kalau ada posisi tentara yang kelihatan keren tapi gajinya sedang-sedang aja kan. Kalau dilihat dari gaji pokok, memang upahnya tuh ya nggak seperti yang kamu bayangkan. Tapi kalau mereka sudah mendapatkan pangkat dan kedudukan jabatan, maka mereka dapat gelar kehormatan dan tentu aja penghasilan akan ikut bertambah. Uniknya di Indonesia, profesi sebagai tentara itu nggak cuma kelihatan keren saja, tapi diidamkan. Bahkan nggak sedikit orang ingin punya menantu seorang tentara. Sampai sejauh itu ya guys. Salah satu alasannya karena dianggap mereka punya gaji stabil dan besar yang dimiliki para tentara ini. Padahal untuk golongan awal-awal, gaji tentara itu sangat pas-pasan. Kebanyakan tentara sangat bergantung pada fasilitas negara seperti mes untuk sekedar bisa menabung dan menyekolahkan anak. Biarpun begitu, tentara yang sudah punya pangkat tinggi, diikuti tingkat kedudukan yang dimiliki, biasanya banyak mendapat tawaran kerjasama bisnis loh. Di posisi ke-9 kita punya arsitek. Selanjutnya ada posisi sebagai arsitek. Profesi ini merupakan profesi perancang desain bangunan yang memang dikenal cukup bergengsi, keren, dan identik dengan gaji besar loh. Tapi tahukah kamu kalau anggapan itu nggak selalu benar? Ya tentu aja, karena besar kecilnya upah seorang arsitek itu tergantung dengan kemampuan dan kemauan yang mau membayar. Biasanya untuk arsitek pemula yang nggak punya nama akan punya penghasilan yang sangat pas-pasan banget. Malahan nggak sebanding dengan kerja keras begadang yang dilewatinya. Jangan salah, mungkin kamu melihat pekerjaan ini mudah, tapi sebetulnya itu susah banget loh. Kelihatannya sih cuma buat kotak-kotak, buat bangunan tertentu, seperti main The Sims gitulah ya. Padahal ada banyak aspek-aspek kecil yang harus diperhitungkan dengan sangat detail, nggak kayak main game lah. Arsitek ini merupakan pekerjaan yang rentang penghasilan
antara arsitek sukses dengan yang nggak sukses itu sangat jauh sekali, bahkan bisa sampai 100 kali lipat. Dan yang terakhir, ada yang namanya insinyur non-migas. Di posisi terakhir ini ada insinyur non-energi atau non-migas. Bagaimana mungkin suatu pekerjaan insinyur ini disebut gajinya sedang-sedang aja, guys? Padahal banyak yang mengincar dan bersaing untuk bisa berkuliah sebagai seorang sarjana teknik. Kenyataannya di dunia profesional, angka proyek pembangunan infrastruktur dan gedung yang jumlahnya triliunan itu sangat sedikit sekali yang diterima masuk kantongnya para insinyur loh. Makanya banyak sekali insinyur yang dikenal korupsi, ambil jatah proyek. Ya alasannya karena gaji mereka sangat gak sebanding. Apalagi risiko yang diambil sangat besar, penempatan mereka di proyek yang jauh dari keluarga, semuanya itu gak sebanding dengan kerja keras yang diupayakan kalau cuma dilihat dari gaji mereka saja. Di samping itu, banyak insinyur pemula yang baru mengawali karirnya. Biasanya mereka akan mencari karir di industri migas. Nah, kalau di industri migas jangan ditanya berapa besar gajinya ya. Sekalipun kenyataannya begitu, nampaknya masih banyak insinyur yang sangat antusias dengan pekerjaan yang mereka tekuni karena mereka ya suka aja jadi insinyur. Saya rasa cukup video saya kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Kalau ada yang nggak setuju, silahkan juga tulis di komentar. Like jika kamu suka, dislike jika emang tidak suka. See you in the next video. Bye-bye.